Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Syafitri dengan NIM 1711050022 dari Prodi Pendidikan Matematika di STKIP Bina Bangsa Gir Sempena Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit demi memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Matematika Kombinatorik. Nah, sebelum kita masuk terlebih dahulu apa itu fungsi pembangkit, kita akan membahas terlebih dahulu apa definisi fungsi pembangkit. Nah, definisi fungsi pembangkit adalah fungsi pembangkit itu fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efektif dengan menjadikan suku-suku barisan menjadi koefisien dan variabel X di dalam bentuk formal deret kuasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Matematika Kombinatorik. Nah, fungsi pembangkit. Di sini saya menjelaskan ada beberapa fungsi pembangkit, tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen. Terlebih dahulu kita akan membahas fungsi pembangkit biasa. Fungsi pembangkit biasa itu rumusnya adalah ini, yaitu Px sama dengan sigma An X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, jika kita jabarkan menjadi barisan, dia sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Nah, ini didapat dari rumus deret kuasa biasa. Oke, untuk fungsi pembangkit eksponen atau disingkat dengan FPE, itu rumusnya adalah Px sama dengan sigma An X pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jika kita jabarkan menjadi barisan, dia akan menjadi seperti ini. A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, setelah tadi kita membahas fungsi pembangkit, sekarang kita akan masuk ke operasi fungsi pembangkit. Nah, di sini saya akan menjelaskan operasi fungsi pembangkit itu ada penjumlahan dan perkalian. Saya hanya menjelaskan operasi fungsi pembangkit bagian penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk fungsi pembangkit penjumlahan dan perkalian, yaitu jika AX sama dengan sigma An X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dan Bx sama dengan sigma Bn X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk kedua operasi fungsi pembangkit tersebut, kita akan menjabarkannya menjadi seperti ini. AX plus minus Bx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan An X pangkat N dan seterusnya. Ini untuk penjabaran jika AX sama dengan sigma An X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, untuk penjabaran operasi fungsi Bx, kita akan menjabarkannya menjadi seperti ini. Plus minus B0 ditambah B1X ditambah B2X pangkat 2 ditambah B3X pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya sampai dengan Bn X pangkat N dan seterusnya. Nah, dari penjabaran kedua fungsi pembangkit tersebut, AX dan BX, kita akan menyederhanakannya terlebih dahulu. Cara kita menyederhanakannya adalah dengan cara mengumpulkan konstanta-konstanta dengan variabel yang sama, yaitu variabel X dengan X, variabel X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Nah, caranya adalah seperti ini penjabarannya. Penyederhanaannya maksud saya, yaitu AX plus minus BX sama dengan A0 plus minus B0. Setelah kita sederhanakan, dapatlah kita seperti AX plus minus BX sama dengan A0 plus minus B0 ditambah A1 plus minus B1X ditambah A2 plus minus B2X pangkat 2 ditambah A3 plus minus B3X pangkat 3 sampai dengan seterusnya, sampai dengan AN plus minus BN
X pangkat N. Nah, penyederhanaan yang tadi kan sudah saya jelaskan caranya, itu kita mengumpulkan konstanta yang sama dengan variabel X dengan X pangkat 2 dengan X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Nah, untuk penyederhanaan tersebut, kita dapat mengubahnya menjadi sigma. Jadi, ketika kita rubah menjadi sigma, maka dia akan seperti ini. AX ini plus minus. Setelah kita rubah dia menjadi sigma, maka penjabarannya akan seperti ini. AX plus minus BX sama dengan sigma AN ditambah BN X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini adalah rumus dari operasi fungsi pembangkit, penjumlahan, dan perkalian. Setelah tadi kita membahas fungsi pembangkit tersebut, ada fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen. Supaya lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Nah, yang pertama, contoh soalnya kita tentukan FPB dan FPE dari 2, dan seterusnya. Contoh soalnya itu tentukan FPB dan FPE dari 2, dan seterusnya. FPB ini adalah fungsi pembangkit biasa dan FPE ini adalah fungsi pembangkit eksponen. Nah, cara penyelesaiannya, itu terlebih dahulu kita akan membuat rumus dari fungsi pembangkit biasa. Tadi kan di pembahasan tadi kita sudah membahas bagaimana fungsi pembangkit biasa, bagaimana rumusnya. Nah, rumusnya yaitu Px sama dengan sigma AN X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk penjabarannya, A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Nah, ini adalah rumus dari fungsi pembangkit biasa. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan mensubstitusikan A0 itu ke 2, A1 dengan 2, A2, 2, A3, 2, dan seterusnya. Caranya, kita masukkan ke sini, berarti A0 kan 2, berarti 2 dikali X pangkat 0 sama dengan 2X pangkat 0. Ditambah A1-nya adalah 2, berarti di sini 2X. Nah, A2-nya adalah 2, berarti 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, setelah kita mensubstitusikan A0, A1, dan A2 dan A3 ke dalam ini, dapatlah hasilnya yaitu Px sama dengan 2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi hasilnya itu, hasil dari fungsi pembangkit biasa dan FPE atau fungsi pembangkit eksponen dari 2, dan 2 adalah Px sama dengan 2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 dan seterusnya. Maksud saya tadi, ini adalah hasil dari fungsi pembangkit biasa dari 2, dan 2. Hasil dari FPB-nya itu Px sama dengan 2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini tadi jawaban dari FPB-nya. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi pembangkit eksponennya, yaitu FPE.
sama dengan yang di atas, kita akan membuat terlebih dahulu rumus dari fungsi pembangkit eksponen, yaitu Px sama dengan sigma an x pangkat n per n faktorial, di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, untuk penjabarannya yaitu A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 per n faktorial ditambah A3x pangkat 3 per n faktorial dan seterusnya. Nah, 3. A3x pangkat 3 per n faktorial dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus dari fungsi pembangkit eksponen. Rumus dari fungsi pembangkit eksponen. Nah, untuk kita selesaikannya seperti jadi, hasilnya tadi menjadi Px sama dengan, nah tadi jadi sambungannya ke sini. Jadi hasilnya itu adalah, setelah kita substitusikan terlebih dahulu ya, tadi kan FPE-nya adalah 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Nah, kita substitusikan ke rumus yang sudah saya tulis tadi ke sini, ke an x pangkat n per n faktorial. Nah, kita substitusikan A2 tambah A1x tambah A2x pangkat 2 per n faktorial tambah 3x pangkat 3 per n faktorial itu kita ganti menjadi 2, 2, 2, dan 2. Kita masukkan ke sini, ke an x pangkat n per 2n faktorial. Jadi hasilnya adalah 2n. Nah, setelah kita substitusikan, jadi kita mendapatkan hasilnya 2x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 2x per 1 faktorial ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, setelah kita substitusikan tadi, kita mendapatkan hasilnya seperti ini. 2x pangkat 2 per 0 faktorial, 2x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 2x per 1 faktorial ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, hasilnya di sini kita tahu x pangkat 0 itu adalah 1 dan 0 faktorial itu adalah 1. Jadi hasilnya di sini adalah 2. Berikutnya sama dengannya dengan 1 faktorial, hasilnya adalah 1. Jadi sini hanya tinggal 2x. Tapi kalau untuk 2x pangkat 2 per 2 faktorial itu sama ya, tidak usah, itu sama. Dan begitu juga untuk 2x pangkat 3 per 3 faktorial. Ya. Nah, maka fungsi pembangkit eksponen dari 2, 2, 2 dan seterusnya adalah Px sama dengan 2 tambah 2a, 2x ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, berikut sudah saya jabarkan materinya dan juga ada beberapa contoh soalnya. Jadi, saya harap teman-teman bisa memahaminya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.